Hai guys, bagaimana performa Bitcoin biasanya di bulan Juni? Apakah bullish atau bearish? Kita akan lihat analisanya di chart ini. Ada juga analisa Bitcoin secara harian, Ethereum, dan beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita ke Bitcoin di time frame daily dulu, di mana kemarin bisa close dengan hijau. Hari ini ada sedikit kenaikan meskipun dari indikatornya itu belum berubah menjadi bullish ya teman-teman. Jadi ini masih dalam posisi bearish, tetapi perlahan-lahan kalau kita lihat time frame yang lebih kecilnya, di time frame 4 jamnya tersebut, ini berusaha untuk menembus daerah 50 dan MACD juga sedang mengarah ke atas ya. Tampaknya Bitcoin masih bertahan berada di atas golden pocket, yaitu Fibonacci 61,8 ini, dan berhasil menembus daerah 38,2-nya. Kita lihat apakah dia bisa mengklaim kembali high yang ada di harga 27.400. Kalau misalnya bisa ke sini lagi dan menembus ke atas, maka ini akan bagus sekali dan mungkin akan memulai wave 3. Jadi ini adalah wave satunya, ini adalah wave 2. Kemudian kalau misalnya lebih tinggi daripada 27.400, maka terkonfirmasi bahwa ini adalah wave 3-nya yang akan bisa membawa harga Bitcoin itu ke harga yang lebih tinggi lagi. Kita juga belum melakukan yang namanya lower low, jadi kita membuatnya higher low yang ada di sini. Jadi posisi masih aman untuk bull, dan kita juga masih berada di atas garis tengah warna biru ini. Namun dari analisa MA dan EMA ribbon, harga masih berada di bawah ini, dan ini tidak baik karena ini menunjukkan kalau tren itu bisa berubah menjadi ke bawah. Jadi harga itu harus berada di atas setidaknya 27.300, dan juga untuk MA50-nya itu di sekitar 27.500. Harga Bitcoin kalau misalnya berada di atas dua harga tersebut, maka ini akan bisa menunjukkan adanya tren yang jelas, yaitu uptrend ke atas untuk time frame daily-nya. Bahayanya adalah kalau misalnya kita melakukan percobaan lagi untuk naik ke atas dan rejected, maka itu akan terjadi sell off. Mungkin kita bisa membuat lower low ke bawah, lebih rendah dibandingkan dengan low yang ada di tanggal 6 Juni kemarin, yaitu di harga 25.300-an. Mungkin kita bisa ke harga 25.200 dari situ. Untuk chart Ethereum, kita melihat kalau belum terjadi breakout sama sekali, kemarin bisa close dengan hijau. Hari ini ada sedikit penurunan, berusaha untuk breakout daripada garis warna merah ini. Dari indikator ini, saya lihat bearish ya teman-teman, karena terjadi MACD crossover ke bawah. Dari time frame yang lebih kecil juga ini belum sepenuhnya bullish, jadi mungkin harus mendapatkan traksi dari Bitcoin terlebih dahulu yang bisa membawa ETH untuk naik ke atas. Ethereum Bitcoin hari ini itu dia melemah dan ada potensi MACD crossover ke bawah untuk daily-nya. Jadi mungkin ada potensi buat Ethereum itu melakukan retest di daerah ini, yaitu 0,068. Habis dari situ, saya akan expect kalau harga ETH Bitcoin itu bisa naik ke atas. Dan ini akan membuat altcoin yang lain juga ikut dan outperform Bitcoin. Kemudian ada pernyataan dari CZ Binance mengenai artikel yang muncul kemarin, di mana saya menjelaskan makna daripada artikel tersebut atau fact tersebut itu di video kemarin. Dan kali ini diumumkan di CoinDesk ya teman-teman. CoinDesk ini saya kurang percaya karena sering atau beberapa kali mengeluarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi mau menyebar FUD ya. Jadi CoinDesk ini kurang reliable, saya biasanya ke Cointelegraph atau Decrypt.co saja. Di mana kata CZ ini tidak mungkin Binance.us itu memiliki $2 miliar untuk uang nasabahnya. Nah, di mana di video kemarin itu saya jelaskan 12 miliar ini itu diambil dari jumlah market cap BUSD di tahun 2021 ya. Tidak mungkin Binance US punya sebanyak ini, yang ada itu Binance Global. Semua uang yang dipunyai oleh user itu berada di situ, di platform Binance.us, tidak pernah keluar dari situ kecuali user tersebut melakukan withdraw mereka sendiri. Lagi-lagi banyak sekali serangan dan FUD yang ditujukan kepada Binance ini adalah serangan yang terkoordinasi sengaja dilakukan untuk memojokkan Binance agar tidak usah beroperasi lagi di Amerika Serikat ya. Karena kita tahu negara mereka mau meluncurkan CBDC bulan depan yaitu FedNow.
Ada juga langkah yang dilakukan oleh Binance.us di mana mereka mensuspend deposit USD dan akan melakukan pause untuk withdrawal ya. Jadi tidak bisa melakukan deposit USD, langsung tidak boleh saat itu, dan tidak bisa melakukan withdraw secepat tanggal 13 Juni yaitu sekitar 4 hari lagi. Mereka terpaksa melakukan itu karena ada taktik yang mengintimidasi dan agresif dari SEC. Langkah ini dilakukan untuk memproteksi customer-customer dengan mensuspend deposit USD. Jadi USD-nya itu tidak perlu masuk Binance, nanti kalau misalnya ada apa-apa, customer juga yang kena, ikut merasakan imbasnya ketika SEC menyerang lagi. Dan tentu saja Binance memberitahu dan memberikan waktu kepada customer untuk menarik USD yang ada di Binance.us. Nah, trading, staking, depo, dan withdrawal itu masih bisa, dan ini cuma yang USD saja yang tidak boleh digunakan. USD trading pairs akan delisted, tapi USDT itu masih boleh di trading ya. Jadi sebenarnya tidak mengganggu amat, kecuali memang ada orang yang mau menggunakan USD, tetapi kalau tidak masalah dengan menggunakan USDT ya aman-aman saja sebenarnya. Reaksi kepada Bitcoin sepertinya tidak terlalu banyak reaksi yang terjadi kepada harga Bitcoin. Bitcoin hanya cenderung sideways saja selama beberapa jam terakhir ini ya teman-teman. Tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa Bitcoin performanya di bulan Juli. Biasanya itu bullish atau bearish. Kita akan lihat ya teman-teman. Dimana saya sudah memplot setiap bulan Juni untuk harga Bitcoin. Mulai dari tahun lalu sampai ke tahun 2016, 2022 kita mengalami penurunan yang cukup drastis. Saya aktifkan EMA ribbon-nya, di mana Juni 2022 ini dia mengalami penurunan yang sangat dalam. Ini pas dengan event Terra Luna, dan posisi harga juga berada di bawah EMA ribbon, menunjukkan kalau dalam posisi downtrend ya. Jadi downtrend, maka harga akan cenderung untuk turun. Tahun 2021, harga juga berada di bawah EMA ribbon dan mengalami penurunan yang cukup dalam. Tahun 2020, ini dia cenderung untuk sideways saja. Harga awalnya berada di atas, kemudian berada di bawah, dan bisa breakout dari situ perlahan-lahan. Agustusnya itu bagus untuk Bitcoin. 2019, harga berada di atas EMA ribbon ini, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Juni. 2018, ini itu setelah puncaknya di Desember 2017 yang ada di sini. Jadi wajar saja kalau misalnya ada downtrend untuk harga Bitcoin, harganya juga berada di bawah EMA ribbon. Untuk tahun 2017 ini dalam posisi uptrend, harga berada di atas. Kita lihat kalau ini harga Bitcoin mengalami kenaikan, harga cenderung untuk sideways di sini-sini saja. Kemudian di Juli dia melakukan koreksi besar, habis itu dia recover dengan cepat. Dan di tahun 2016 itu adalah harga di atas EMA ribbon, menunjukkan kalau ada uptrend, ini dia ada kenaikan yang cukup signifikan terjadi di bulan Juni tersebut. Jadi saya sampai 2016 saja, di mana 3 tahun terakhir ini harga Bitcoin di bulan Juni itu mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya harga berada di bawah, maka akan cenderung untuk turun. Kalau harga berada di atas EMA ribbon, maka akan cenderung untuk naik. Posisi harga sekarang berada di bawah, jadi kita harus waspada soal ini. Memang untuk di bulan-bulan sebelumnya kita berada di atas, tapi ini kita dalam posisi yang ke bawah. Apakah kita bisa mengklaim kembali EMA ribbon sehingga bisa berada di atas ini? Yang kita harapkan adalah semoga FUD ini sudah cepat selesai dan berakhir, dan tidak ada lagi FUD yang baru yang menyangkut exchange yang baru yang diserang oleh SEC. Itu kemungkinan bisa membawa harga Bitcoin ke bawah lagi. Dan mungkin minggu depan itu bisa menjadi minggu yang lebih volatile dibandingkan dengan yang sekarang. Karena nanti akan ada berita-berita seperti CPI dan FOMC meeting untuk kenaikan suku bunga. Jadi minggu depan bisa menjadi penentu apakah kita bisa kembali lagi di atas EMA ribbon ini, atau kita ke atas kemudian rejected dan harus membuat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sini. Saya akan update terus mengenai hal ini. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.